Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Lindaswari, NIM 31 akan mempraktekkan mengenai pemeriksaan IVA dan Pap smear. Yang pertama, pemeriksaan IVA, persiapan alat yang dibutuhkan. Yang pertama ada sabun dan air untuk mencuci tangan, kemudian lampu yang terang untuk melihat serviks, lalu spekulum dengan desinfeksi tingkat tinggi, lalu sarung tangan sekali pakai atau desinfeksi tingkat tinggi, kemudian meja ginekologi, lalu lidi kapas, lalu ada asam asetat 3 hingga 5% atau anggur putih atau white vinegar, kemudian larutan iodium lugol, kemudian larutan klorin 0,5% untuk dokumentasi instrumen dan sarung tangan, kemudian format pencatatan. Lalu persiapan ruangan, kita tutup pintu, tirai, dan jendela untuk menjaga privasi pasien. Kemudian persiapan petugas, kita harus berpenampilan rapi dan sopan. Lalu kita lakukan 6 langkah cuci tangan dengan sabun cair pada air mengalir dari ujung kuku hingga ujung siku. Kita sing-singkan terlebih dahulu. Kemudian kita keringkan dengan handuk. Lalu persiapan klien, kita membantu klien dalam posisi litotomi. Lalu langkah kerja, kita menyambut klien dan mengucapkan salam, lalu mempersilahkan ibu masuk dan duduk. Kemudian kita tanyakan data diri pasien. Setelah pasien memberikan keluhannya, kemudian kita memberitahu ibu bahwa kita akan melakukan pemeriksaan IVA untuk menindaklanjuti keluhan ibu. Kemudian menanyakan syarat untuk pemeriksaan IVA, seperti tidak menggunakan obat-obatan yang dimasukkan dalam vagina, kemudian tidak sedang haid, dan tidak melakukan hubungan seksual dalam 1 hari sebelumnya. Lalu menjelaskan tujuan dan prosedur pemeriksaan IVA. Ibu, pemeriksaan IVA ini untuk mengetahui apakah ibu terdapat kanker serviks atau tidak. Kemudian meminta persetujuan dari ibu untuk dilakukan pemeriksaan. Ibu, jika ibu setuju, maka ibu dapat bertanda tangan di lembaran ini. Kemudian mempersilahkan ibu untuk masuk dalam ruangan pemeriksaan, lalu kita tutup tirai. Kemudian minta ibu untuk mengosongkan kandung kemih dengan menyuruh ibu untuk kencing terlebih dahulu. Kemudian kita minta ibu untuk membuka pakaian bagian bawah. Kemudian kita bantu ibu dalam posisi litotomi, lalu kita hidupkan lampu sorot dan atur hingga tepat pada vagina ibu. Lalu kita memakai handscoon. Setelah kita gunakan handscoon, kita lakukan vulva hygiene kepada pasien. Yang pertama, labia mayora kiri, labia minora kanan, labia minora kiri, kemudian labia mayora kanan, labia minora kanan, kemudian dari klitoris ke anus. Setelah itu kita pasang spekulum dengan benar. Tangan kiri memegang spekulum, kemudian tangan kanan memegang spekulum, tangan kiri membuka labia minora. Kita masukkan 40 derajat, kemudian kita putar 40 derajat. Kemudian kita buka spekulum pada tangkainya secara perlahan. Kemudian kita bersihkan porsio ibu dengan kasa menggunakan tampon tang. Kita buang kasa pada bengkok. Lalu tampon tang dimasukkan pada larutan klorin. Kemudian kita ambil lidi waten dan celupkan ke dalam asam asetat 3 hingga 5%. Kemudian kita masukkan lidi waten ke dalam vagina ibu sampai menyentuh porsio. Kemudian kita buang lidi waten pada bengkok. Lalu kita tunggu 30 detik hingga 1 menit, lihat perubahan pada porsionya. Setelah itu kita tutup kembali spekulum dengan mengendurkan bautnya, putar
putar hingga 45 derajat ke arah kanan. Kemudian tarik spekulum secara perlahan dan masukkan pada larutan klorin 0,5%. Kemudian kita beritahu bahwa pemeriksaan telah selesai. Kemudian kita masukkan kedua tangan kita ke larutan klorin 0,5%. Kemudian sambil digosok-gosokkan, lalu dibuka secara terbalik. Lalu kita lakukan cuci tangan 6 langkah. Kemudian kita beritahu ibu akan hasil pemeriksaannya. Jika terjadi perubahan warna pada porsio, minta ibu untuk datang lagi untuk memeriksakan lebih lanjut. Jika tidak ada perubahan, kita anjurkan ibu untuk menjaga kebersihan alat kelaminnya. Setelah itu pemeriksaan pap smear. Persiapan alat yang pertama ada sabun dan air untuk mencuci tangan, kemudian lampu yang terang untuk melihat serviks. Lalu spekulum grass atau cocor dengan desinfeksi tingkat tinggi, kemudian sarung tangan sekali pakai atau desinfeksi tingkat tinggi, kemudian meja ginekologi, kemudian ada cervicobrush atau spatula air, kemudian larutan alkohol atau etanol 95%, kemudian Cytovix atau hair spa, lalu kaca objek berlabel, kemudian larutan klorin 0,5% untuk dokumentasi instrumen dan sarung tangan, lalu format pencatatan. Kemudian persiapan ruangan, kita tutup pintu, tirai, dan jendela untuk menjaga privasi pasien. Kemudian persiapan petugas berpenampilan rapi dan sopan. Lalu kita lakukan 6 langkah cuci tangan. Kita sing-singkan kedua lengan, kemudian kita basuh di ujung kuku hingga ujung siku. Kemudian persiapan klien, kita bantu klien dalam posisi litotomi. Kemudian kita beritahu ibu bahwa akan dilakukan pemeriksaan pap smear untuk menindaklanjuti keluhan ibu. Kemudian kita tanyakan syarat untuk pemeriksaan pap smear seperti tidak menggunakan obat yang dimasukkan dalam vagina, kemudian tidak sedang haid, kemudian tidak melakukan hubungan seksual 1 hari sebelumnya, lalu menjelaskan tujuan dan prosedur pemeriksaan pap smear, lalu meminta persetujuan dari ibu untuk dilakukan pemeriksaan, lalu mempersilahkan ibu untuk masuk dalam ruangan pemeriksaan. Kita tutup tirai untuk menjaga privasi ibu, kemudian meminta ibu untuk mengosongkan kandung kemih seperti misalnya kencing, kemudian meminta ibu untuk membuka bagian bawah, kemudian membantu ibu untuk tidur dalam posisi litotomi. Kemudian kita lakukan 6 langkah cuci tangan di bawah air mengalir dan keringkan tangan serta memakai apron. Kemudian kita siapkan alat, kita tutup bak instrumen, kita buka tutup bak instrumen, kemudian kita hidupkan lampu sorot dan atur hingga tepat pada vagina ibu. Kemudian kita gunakan handscoon. Setelah kita gunakan handscoon, kita lakukan vulva hygiene. Kita buka selimut pasien dari labia majora kanan, labia minora kanan, kemudian labia majora kiri, labia minora kiri, kemudian dari klitoris ke anus. Setelah kita lakukan vulva hygiene, kita pasang spekulum dengan benar. Tangan kanan memegang spekulum, kemudian tangan kiri membuka labia minora, kemudian masukkan secara miring dalam keadaan tertutup, kemudian putar kembali hingga 45 derajat. Seperti ini. Setelah itu kita putar ke arah kiri, lalu kita buka, seperti ini. Kemudian kita buka tangga secara perlahan, kemudian kita atur porsio agar terlihat jelas. Kemudian kita kunci spekulum dengan mengencangkan bautnya, kemudian tangan kiri memegang bagian bawah spekulum. Kemudian lakukan pemeriksaan pada porsio dinding vagina apakah terdapat discharge, pendarahan, erosi, massa yang rapuh atau keadaan abnormal lainnya. Setelah itu kita ambil cervicobrush, masukkan cervicobrush yang cukup pada kanalis cervicalis dan putar 360 derajat untuk mengusap seluruh permukaan porsio. Kemudian kita angkat cervicobrush perlahan tanpa menyentuh
jaringan sekitarnya. Kemudian oleskan cervicobrush pada objek glass yang telah disediakan. Kemudian yakinkan seluruh bagian yang terambil pada cervicobrush sudah kontak dengan objek glass. Kemudian lakukan fiksasi slide tersebut dengan larutan fiksasi yang disediakan, larutan etanol 95%, dan keringkan. Lalu tutup kembali spekulum. Kita tutup secara perlahan. Kemudian kita putar 45 derajat ke arah kanan. Kemudian tarik spekulum secara perlahan, masukkan pada larut. Kemudian kita masukkan spekulum ke dalam larutan klorin 0,5%. Kemudian kita beritahu ibu bahwa pemeriksaan telah selesai. Kita persilahkan ibu untuk menggunakan pakaian bawah lagi. Kemudian kita bereskan peralatan. Kita masukkan semua alat kepada larutan dekontaminasi. Bagian bahan habis pakai masukkan pada tempat yang telah disediakan. Setelah itu kita bersihkan darah atau secret yang melekat pada sarung tangan, kemudian lepaskan dan rendam pada larutan dekontaminasi larutan klorin 0,5%. Kemudian kita matikan lampu sorot dan kemudian kita kemaskan alat, lalu kita tutup dengan pasien. Kita rapikan pasien, lalu kita hancurkan pasien untuk menggunakan bagian-bagian bawah. Kemudian kita beritahu ibu akan hasil pemeriksaannya. Yang pertama, kita beritahu kembali bahwa prosedur pemeriksaan pap smear telah selesai. Kemudian kita diskusikan dengan pasien tentang temuan yang dapat selama prosedur yang dilakukan dan tindakan selanjutnya. Kemudian kita membuat surat pengantar pemeriksaan sitologi dengan menyertakan temuan klinis yang didapat selama prosedur pemeriksaan. Kemudian kita berikan terapi medikamentosa jika diperlukan. Kemudian kita jelaskan dan beri informasi pada pasien kapan harus kembali. Kemudian kita lakukan pemeriksaan sebelum pasien dipulangkan. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.